Alina menghela napas panjang di depan cermin, melihat pantulan dirinya yang begitu anggun dalam balutan gaun pengantin. Hari itu seharusnya menjadi momen terindah dalam hidupnya, namun entah mengapa ada perasaan ganjil yang menyelubungi hatinya. Damar, pria yang akan ia nikahi, terlihat begitu sempurna di mata orang lain, tampan, percaya diri, dan penuh perhatian. Namun, ada sesuatu di balik senyumannya yang membuat Alina merasa sedikit waspada, meskipun ia tidak dapat menjelaskan alasannya. Pernikahan ini berlangsung begitu cepat. Hanya dalam waktu beberapa bulan setelah mereka bertemu di sebuah acara sosial, Damar berhasil memenangkan hati Alina dengan kata-kata manis dan sikapnya yang memikat. Keluarga Alina, terutama ayahnya yang sedang sakit, mendorongnya untuk segera menikah, seolah-olah mereka takut kehilangan kesempatan untuk melihat putrinya bahagia. Dalam keterburuannya, Alina mengabaikan keraguan kecil yang kadang-kadang muncul di pikirannya. Hari itu, pesta pernikahan berjalan dengan megah. Para tamu yang hadir memuji betapa serasinya pasangan tersebut. Namun, di tengah keramaian, Alina mulai memperhatikan sikap Damar yang sedikit berubah. Ia tidak lagi lembut dan sopan seperti biasanya, melainkan menunjukkan sikap dingin dan otoriter. Saat seorang teman Alina mencoba bercanda dengannya, Damar hanya memberi senyum tipis yang tampak dipaksakan. Alina menganggap itu hanya tekanan akibat hari yang melelahkan. Setelah pernikahan, kehidupan Alina berubah drastis. Bukannya menikmati bulan madu penuh kebahagiaan, ia justru mendapati dirinya semakin terisolasi. Damar sering memaksanya untuk tidak bertemu teman-temannya dengan alasan menjaga privasi. Ia bahkan menyarankan Alina untuk berhenti bekerja dan lebih fokus pada keluarga, meskipun Alina sebenarnya mencintai pekerjaannya sebagai desainer interior. "Kamu tidak perlu repot-repot bekerja. Semua sudah aku sediakan," kata Damar suatu kali, dengan nada yang tidak bisa ditolak. Keadaan semakin memburuk ketika Alina mulai tinggal bersama mertuanya, Bu Ratna. Wanita itu, yang awalnya tampak ramah, perlahan-lahan menunjukkan sifat aslinya. Bu Ratna sering mengkritik Alina, mulai dari cara memasak, penampilan, hingga bagaimana ia menjalankan tugasnya sebagai istri. Semua yang dilakukan Alina selalu dianggap salah. Damar, bukannya membela istrinya, justru ikut menekan Alina, bahkan membenarkan semua ucapan ibunya. Alina mencoba bertahan dengan harapan bahwa semuanya akan membaik. Namun, seiring waktu, ia merasa semakin terkekang. Damar mulai menunjukkan sisi lain dirinya yang kasar. Ia tidak ragu berbicara dengan nada tinggi atau bahkan memukul meja ketika Alina tidak memenuhi keinginannya. Alina sering menangis diam-diam di malam hari, merindukan kehidupannya yang dulu penuh kebebasan dan kebahagiaan. Sementara itu, Bu Ratna terus mengintimidasi Alina dengan berbagai cara. Ia kerap mengajukan pertanyaan tentang harta warisan keluarga Alina dan mengatur semua keuangan rumah tangga tanpa persetujuan Alina. Hal ini membuat Alina merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ada maksud tersembunyi di balik pernikahannya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari situasi tersebut. Puncaknya, suatu hari Alina mendengar pembicaraan Damar dan Bu Ratna secara diam-diam. Mereka membahas rencana untuk menguasai seluruh kekayaan keluarga Alina, dengan alasan demi masa depan mereka. Kata-kata itu seperti pedang yang menusuk jantungnya. Alina merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindunginya. Namun, ia memilih berpura-pura tidak tahu, sambil mencari cara untuk melindungi hak-haknya. Setiap hari menjadi perjuangan bagi Alina. Ia harus bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja di depan Damar dan Bu Ratna, meskipun hatinya terus-menerus dihantui rasa takut dan tidak percaya. Dalam situasi yang semakin menekan, ia hanya bisa berharap bahwa kekuatan dan keberanian suatu hari akan membawanya keluar dari mimpi buruk ini. Di balik semua penderitaan itu, Alina mencoba mencari celah untuk bertahan. Ia mulai menyusun rencana kecil untuk melindungi dirinya, meskipun ia tahu risiko yang dihadapinya sangat besar. Baginya, hidup bersama Damar dan Bu Ratna adalah sebuah perang yang harus ia menangkan dengan kecerdasan dan kesabaran. Hari-hari Alina berlalu dengan kesunyian yang menyiksa. Rumah besar yang dulu ia bayangkan akan menjadi istana bahagia berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Semua langkahnya diawasi, setiap keputusan kecil yang diambilnya harus melalui restu Damar atau Bu Ratna. Ia tidak lagi menjadi tuan atas hidupnya sendiri.
Damar semakin menunjukkan sifat otoriternya. Jika dulu ia hanya melarang Alina bertemu teman-temannya, kini ia bahkan melarang istrinya keluar rumah tanpa izin. "Untuk apa kamu keluar? Semua yang kamu butuhkan ada di sini," ucap Damar dengan nada dingin ketika Alina meminta izin untuk sekadar berjalan-jalan. Permintaan sederhana itu dianggap tidak penting, seolah-olah Alina tidak layak memiliki kebebasan. Sementara itu, Bu Ratna terus mengendalikan keuangan rumah tangga dengan tangan besi. Bahkan, Alina harus meminta izin untuk menggunakan uangnya sendiri. Wanita tua itu tidak segan-segan mengingatkan Alina bahwa semua fasilitas yang ia nikmati sekarang berasal dari usaha Damar. "Kamu hanya perlu jadi istri yang baik, tidak perlu mengatur-atur apa yang bukan urusanmu," ujar Bu Ratna suatu hari dengan nada yang menusuk. Alina semakin merasa terjepit. Ia tidak memiliki akses ke siapapun yang bisa membantunya. Telepon genggamnya seringkali diam-diam diperiksa oleh Damar, memastikan ia tidak berkomunikasi dengan orang luar. Bahkan surat menyurat dari keluarganya harus melalui tangan Bu Ratna terlebih dahulu. Segala upaya Alina untuk mencari dukungan selalu berakhir dengan kegagalan. Suatu malam, Alina mencoba membicarakan apa yang ia rasakan kepada Damar. Ia berharap ada sisa cinta di hati pria itu yang bisa mengubah keadaan. Namun, tanggapannya membuat hati Alina hancur. "Jangan bertingkah seperti korban, Alina. Kamu hidup enak di sini, tidak kekurangan apapun. Jadi berhenti mengeluh," katanya dengan nada keras, sebelum meninggalkan ruangan tanpa mendengarkan lebih lanjut. Semua tekanan itu mencapai puncaknya ketika Alina mengetahui bahwa Bu Ratna mulai mengincar dokumen-dokumen penting milik keluarganya. Dalam percakapan yang sengaja tidak disembunyikan, Bu Ratna meminta Damar untuk mencari cara agar Alina menandatangani surat kuasa penuh atas aset yang dimiliki keluarganya. "Dia mungkin tidak mau menyerahkannya sekarang, tapi kita harus pintar memainkan situasi," kata Bu Ratna dengan nada penuh perhitungan. Alina yang mendengar percakapan itu dari balik pintu merasa tubuhnya gemetar. Ia kini yakin bahwa tujuan utama mereka hanyalah kekayaannya, bukan cinta atau keluarga seperti yang selama ini dikatakan Damar. Perasaan dikhianati itu membuat dadanya sesak. Namun, ia tidak berani langsung menghadapi mereka. Dalam kegelisahan itu, Alina mencoba mencari dukungan dari keluarganya. Ia menulis surat rahasia kepada kakaknya, memohon bantuan. Namun, surat itu tidak pernah sampai. Ketika Alina mengirimkannya melalui pelayan, Bu Ratna diam-diam menyita surat itu dan membacanya. Dengan wajah penuh kemenangan, ia menunjukkan surat itu kepada Damar. "Lihat ini, dia sudah mulai berani mencoba kabur. Kita harus bertindak sebelum terlambat," ujarnya. Damar yang sudah dirasuki ambisi ikut setuju dengan rencana ibunya. Mereka memutuskan untuk mempercepat rencana mereka. Alina harus segera menandatangani surat kuasa itu, dengan segala cara. "Jika dia menolak, kita akan buat dia tidak punya pilihan," kata Damar, matanya dingin seperti batu. Sementara itu, Alina terus berusaha mencari cara untuk bertahan. Ia tahu bahwa perlawanan langsung hanya akan membahayakan dirinya. Dengan pikiran yang terus-menerus diliputi ketakutan, ia menyusun rencana kecil untuk melindungi hak-haknya. Namun, ia sadar waktu semakin sempit, dan ancaman dari Damar dan Bu Ratna semakin nyata. Ketika hari baru dimulai, Alina terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia tahu dirinya harus segera bertindak, namun langkah apa yang bisa ia ambil? Satu kesalahan kecil saja dapat membuat situasinya semakin buruk. Dalam kebisuan malam berikutnya, Alina hanya bisa berdoa agar ada secercah harapan yang bisa menyelamatkannya dari jeratan ini. Pagi itu, Alina terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Kontraksi halus yang sesekali muncul mulai terasa semakin sering. Usia kehamilannya yang menginjak bulan ke-9 seharusnya menjadi alasan untuk bersukacita, tetapi ia tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Sebaliknya, ada ketakutan besar yang mengintai setiap langkahnya. Saat ia turun ke ruang makan, Bu Ratna sudah menunggunya dengan ekspresi dingin. "Kamu harus lebih banyak beristirahat, Alina. Jangan sampai bayimu lahir di saat yang tidak tepat," kata wanita itu, dengan nada yang tampaknya peduli, namun mengandung ancaman tersembunyi. Alina hanya mengangguk pelan, memilih diam untuk menghindari konflik. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Siang harinya, Damar datang dengan wajah yang lebih keras dari biasanya. Ia membawa setumpuk dokumen yang tampak resmi. "Kamu harus menandatangani ini, Alina."
Ini demi keamanan harta keluarga kita. Aku tidak mau orang lain memanfaatkan kelemahanmu, katanya, sambil meletakkan dokumen-dokumen itu di depan istrinya. Alina memeriksa dokumen tersebut, dan darahnya mendidih saat menyadari isinya. Surat-surat itu adalah pengalihan penuh atas hak warisnya kepada Damar dan Bu Ratna. Aku tidak bisa menandatangani ini, jawabnya dengan suara gemetar. Damar, yang jarang mendengar penolakan darinya, menatapnya tajam. Jangan bersikap keras kepala, ini untuk kebaikan kita semua, desaknya, kini dengan nada mengintimidasi. Alina menolak dengan tegas, meski suaranya bergetar. Aku tidak mau menyerahkan sesuatu yang menjadi tanggung jawabku kepada keluargaku. Jangan paksa aku, Damar. Namun, ucapan itu hanya memperkeruh suasana. Damar membanting dokumen-dokumen itu ke meja, lalu meninggalkan ruangan dengan wajah penuh amarah. Sejak saat itu, hidup Alina menjadi lebih mencekam. Bu Ratna terus menekannya, menggunakan setiap kesempatan untuk mengungkit betapa tidak bergunanya ia sebagai istri. Apa gunanya kamu di sini jika tidak bisa membantu suamimu? Apakah kamu hanya mau menyusahkan kami dengan sikap egoismu? Tanya wanita itu suatu malam. Kata-kata itu begitu tajam hingga Alina merasa seperti ditusuk ribuan duri. Tidak lama setelah itu, kontraksi Alina semakin intens. Suatu malam, ia merasa sakit yang luar biasa di perutnya. Dengan susah payah, ia memanggil Damar, berharap pria itu akan menunjukkan sedikit kepedulian. Namun, Damar hanya menatapnya dingin. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, jangan harap aku akan membantu. Tanda tangani surat-surat itu dulu, baru aku akan membawamu ke rumah sakit, ucapnya tanpa rasa bersalah. Alina tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Ia merasa tubuhnya melemah, tetapi hatinya memberontak. Air matanya mengalir deras, tetapi ia tahu menyerah bukan pilihan. Kamu tidak punya hati, katanya lirih. Namun, ucapan itu tidak membuat Damar atau Bu Ratna bergeming. Mereka meninggalkannya sendiri di kamar, membiarkan rasa sakit itu semakin menguasai tubuhnya. Dalam kesakitan, Alina mencoba berpikir jernih. Ia tahu jika ia menyerah, maka semuanya akan berakhir untuk dirinya dan bayinya. Ia harus menemukan cara untuk bertahan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia merencanakan sesuatu yang nekat. Malam itu, ketika semua orang tertidur, Alina mengumpulkan kekuatan untuk melarikan diri. Langkah-langkah kecilnya terasa seperti berjalan di atas bara. Namun, tekadnya sudah bulat. Meski rasa sakit semakin hebat, ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban rencana kejam itu. Saat ia berhasil membuka pintu belakang, angin malam yang dingin menyentuh wajahnya, seolah-olah memberikan harapan kecil di tengah penderitaan. Bab ini berakhir dengan Alina yang terlatih-tatih berjalan di bawah langit gelap, membawa harapan tipis untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya dari belenggu keluarga suaminya. Ia tahu perjalanan ini akan sangat sulit, tetapi ia lebih memilih bertaruh nyawa daripada menyerahkan segalanya kepada mereka yang mengkhianatinya. Udara malam terasa menusuk kulit Alina yang berkeringat. Ia berjalan terseok-seok di jalan kecil berbatu, menahan sakit yang menggigit perutnya. Kontraksi semakin sering datang, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Namun, ia tidak berhenti. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, menjauh sejauh mungkin dari rumah itu, dari belenggu yang hampir merenggut hidupnya. Langit gelap tanpa bulan, hanya ada cahaya redup dari bintang-bintang yang tampak jauh. Alina memegang perutnya dengan kedua tangan, berusaha menenangkan bayinya yang terasa semakin gelisah di dalam kandungannya. Ia tahu tidak banyak waktu tersisa sebelum persalinan tiba. Dengan napas terengah-engah, ia mencoba mencari pertolongan di jalanan yang sepi itu, tetapi tidak ada kendaraan yang lewat, tidak ada orang yang tampak. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Rasa sakit yang tajam membuatnya berlutut di atas tanah dingin. Air mata bercucuran, bercampur dengan keringat yang membasahi wajahnya. Dalam kesendiriannya, ia merasa begitu rapuh. "Tolong, siapapun," suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Namun, ia tidak boleh menyerah. Ia memaksakan diri untuk bangkit, meski tubuhnya terasa begitu berat. Setelah beberapa langkah yang terasa seperti perjalanan tanpa akhir, Alina melihat secercah cahaya dari kejauhan. Sebuah lampu jalan kecil di dekat tikungan menjadi titik harapan baginya. Ia berjalan menuju cahaya itu dengan sisa tenaga yang ada. Namun, tubuhnya sudah terlalu lemah. Tepat sebelum ia mencapai jalan utama, ia terjatuh.
Dunia di sekelilingnya mulai mengabur, rasa sakit dan kelelahan membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Saat Alina merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, suara langkah kaki terdengar mendekat. "Ya Tuhan, Nak, apa yang terjadi padamu?" Suara seorang wanita tua yang penuh kekhawatiran membangunkannya dari keterpurukan. Alina membuka matanya perlahan, melihat sosok seorang nenek dengan rambut putih dan wajah penuh keriput berdiri di hadapannya. Nenek itu berlutut di samping Alina, menatapnya dengan penuh belas kasih. "Kamu butuh pertolongan. Ayo, aku akan membawamu ke rumahku," katanya sambil mencoba membantu Alina berdiri. Meski tubuhnya lemah, Alina mengangguk pelan. Ia merasa tangan nenek itu seperti jaring penyelamat di tengah lautan badai. Dengan susah payah, nenek itu membawa Alina ke rumah kecilnya yang tidak jauh dari tempat mereka bertemu. Di dalam rumah sederhana itu, Alina dibaringkan di atas sofa tua yang empuk. Nenek tersebut bergerak cepat, mengambil kain hangat dan air untuk membersihkan wajah Alina yang penuh keringat. "Kamu pasti kesakitan. Jangan khawatir, aku akan memanggil cucuku. Dia tahu apa yang harus dilakukan," kata nenek itu, sambil menepuk tangan Alina dengan lembut untuk menenangkannya. Tak lama kemudian, seorang pria muda masuk ke dalam rumah. Ia tinggi, dengan mata yang tajam namun penuh kehangatan. "Nenek, ada apa?" tanyanya dengan nada khawatir. Ketika pandangannya jatuh pada Alina, raut wajahnya berubah menjadi serius. "Kita harus segera memanggil bantuan. Dia akan melahirkan," ujarnya, lalu mendekati Alina dengan hati-hati. Pria itu, yang ternyata bernama Arga, membantu neneknya menenangkan Alina. Suaranya yang tenang dan sikapnya yang sigap membuat Alina merasa lebih aman. "Jangan khawatir, kamu di tempat yang aman sekarang," katanya sambil menggenggam tangan Alina. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Alina merasakan ketulusan dari seseorang yang tidak ia kenal. Di tengah rasa sakit yang masih menyerangnya, Alina berusaha tersenyum lemah. "Terima kasih," bisiknya, sebelum tubuhnya akhirnya menyerah pada kelelahan. Meski ia pingsan, Alina tahu ia telah menemukan harapan baru di tempat ini, bersama orang-orang yang tampaknya tulus ingin menyelamatkannya. Bab ini berakhir dengan Alina yang kini berada di tangan nenek dan cucunya, menemukan secercah cahaya di tengah gelapnya penderitaan. Namun, perjalanan hidupnya belum berakhir. Ancaman dari Damar dan Bu Ratna masih membayangi, dan ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran yang lebih besar. Apakah cerita ini sudah cukup dramatis dan sesuai dengan alur sebelumnya? Jika ada yang perlu ditambahkan atau disesuaikan, beritahu saya. Alina terbangun di dalam kamar kecil yang sederhana namun nyaman. Aroma herbal yang lembut memenuhi ruangan, membuat pikirannya sedikit lebih tenang. Cahaya matahari pagi masuk melalui celah-celah tirai tipis, menerangi wajahnya yang masih pucat. Perlahan, ia menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian. Di sudut ruangan, nenek yang menyelamatkannya tengah duduk sambil merapikan kain perban. "Syukurlah, kau sudah sadar," ucap nenek itu dengan senyum hangat. "Aku sudah memanggil bidan desa untuk membantumu nanti. Tenanglah, kau dan bayimu akan baik-baik saja." Suara lembut itu membawa kedamaian yang sudah lama tidak Alina rasakan. Air mata menetes tanpa ia sadari. Terima kasih sudah menyelamatkanku," katanya dengan suara parau. Namun, Alina tidak sempat berlama-lama menikmati ketenangan itu. Ingatan tentang Damar dan Bu Ratna kembali menghantamnya seperti badai. Ia tahu mereka tidak akan tinggal diam setelah ia melarikan diri. Dengan tergesa-gesa, ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tetapi tubuhnya terlalu lemah. "Aku harus pergi, mereka akan mencariku," ujarnya panik. Nenek itu segera menenangkannya. "Tenang, Nak, di sini kau aman. Tidak ada yang tahu kau berada di rumahku," kata nenek itu dengan tegas. "Arga, cucuku, sudah keluar mencari cara agar kita bisa membawamu ke tempat yang lebih aman setelah melahirkan. Jangan khawatir, kami akan menjagamu." Nama itu, Arga, membawa kembali bayangan pria yang menolongnya tadi malam. Wajahnya yang tenang dan penuh perhatian terlintas di pikiran Alina. Meski mereka baru bertemu, ada sesuatu dalam sikap Arga yang membuatnya merasa lebih percaya. Ia hanya bisa mengangguk lemah, berharap nenek itu benar. Beberapa jam kemudian, kontraksi kembali menyerang tubuh Alina. Rasa sakit itu begitu kuat hingga membuatnya berteriak pelan. Nenek tersebut segera memanggil bidan yang sudah tiba di rumah, dan bersama-sama mereka membantu Alina bersiap untuk melahirkan.
Kuatkan dirimu, nak. Kau harus berjuang untuk bayimu, kata nenek itu sambil menggenggam tangan Alina. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Alina mengingat semua penderitaan yang ia alami. Setiap luka, setiap penghinaan, setiap tekanan dari Damar dan Bu Ratna. Ia tahu melahirkan anak ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, dan ia bersumpah tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil kebahagiaannya lagi. Dengan kekuatan yang tersisa, ia berjuang sekuat tenaga. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi pecah. Di udara, Alina menangis haru saat bidan menyerahkan bayi mungil itu ke pelukannya. Ini anakmu, nak, perempuan yang cantik, seperti ibunya, kata bidan tersebut dengan senyum hangat. Alina memeluk bayi itu erat-erat, merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di luar rumah, suara kendaraan mendekat dengan cepat. Arga masuk ke dalam ruangan dengan wajah tegang. Ada yang mencari Alina. Mereka terlihat seperti orang suruhan, katanya dengan nada serius. Wajah Alina langsung memucat. Ia tahu itu pasti Damar atau orang yang ia kirimkan. Tenang, kami tidak akan membiarkan mereka menyakitimu, ujar Arga, mencoba menenangkan Alina. Nenek itu berdiri tegap, meski tubuhnya renta. Arga, bawa Alina dan bayinya melalui pintu belakang. Aku akan menghadapi mereka, katanya dengan nada yang tidak bisa dibantah. Alina ingin protes, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah untuk melawan. Arga segera membantunya berdiri sambil membungkus bayi itu dengan selimut. Percayalah padaku, aku akan melindungimu, katanya sambil menatap Alina dengan penuh keyakinan. Dengan hati yang berat, Alina mengikuti langkah Arga menuju pintu belakang. Bab ini berakhir dengan Alina yang kembali harus melarikan diri, kini dengan bayinya dalam dekapan. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tetapi dengan bantuan Arga dan nenek, ia mulai percaya bahwa harapan belum sepenuhnya hilang. Perjalanan untuk mencari kebebasan dan melawan kekuasaan Damar masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Angin malam menusuk kulit Alina yang lemah. Di punggung Arga, ia menggenggam erat bayi kecilnya yang masih terbungkus kain. Tangis bayi itu mereda, seolah memahami bahwa ini adalah perjalanan penuh risiko. Langkah Arga tergesa, membawa mereka menjauh dari rumah sang nenek. Di belakang, samar-samar terdengar suara pria kasar yang memaksa masuk. Dia tidak di sini, pergilah. Suara lantang nenek terdengar, memecah malam. Alina menggigit bibirnya, hatinya penuh kekhawatiran. Apa mereka akan menyakitinya? Tanyanya lirih. Arga menoleh sebentar, menatapnya penuh keyakinan. Nenek tahu apa yang dia lakukan. Sekarang tugas kita memastikan kau dan bayimu aman. Mereka terus berjalan hingga tiba di tepi hutan kecil yang memisahkan desa dari jalan raya. Suasana di dalam hutan itu begitu sunyi, hanya suara daun kering yang terinjak menemani perjalanan mereka. Alina merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi ia tahu tidak ada pilihan selain bertahan. Arga, terima kasih, aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini, katanya dengan suara serak. Jangan bicara seperti itu, hidupmu jauh lebih berharga daripada ucapan terima kasih, jawab Arga, tanpa menghentikan langkahnya. Ada ketegasan dalam suaranya yang membuat Alina merasa sedikit lebih tenang. Saat mereka akhirnya tiba di pinggir jalan raya, Arga berhenti. Tunggu di sini, katanya sambil menurunkan Alina dengan hati-hati ke sebuah bangku kayu tua di dekat jalan. Bayinya mulai menangis pelan, mungkin karena udara dingin. Alina mencoba menenangkan anaknya, meski ia sendiri gemetar. Arga melambaikan tangan untuk menghentikan kendaraan yang lewat, tetapi kebanyakan mobil hanya melaju kencang tanpa memedulikan mereka. Hingga akhirnya, sebuah truk tua berhenti di depan mereka. Sopirnya, seorang pria parubaya dengan topi lusuh, menurunkan kaca jendelanya. Kalian butuh bantuan? Tanyanya. Arga menjelaskan situasi mereka tanpa terlalu banyak detail, cukup agar sopir itu mengerti bahwa mereka membutuhkan tumpangan mendesak. Pria itu mengangguk. Masuklah, aku akan membawa kalian ke tempat yang lebih aman. Di dalam truk yang bergetar pelan, Alina memeluk bayinya erat. Tubuhnya terasa berat, tetapi pikirannya terus berputar. Damar tidak akan berhenti. Mereka akan mencariku kemanapun aku pergi, ucapnya dengan nada cemas. Arga yang duduk di sampingnya menatapnya dengan tatapan tegas. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi, Alina. Selama aku di sini, kau tidak akan sendirian.
Truk itu membawa mereka ke sebuah desa kecil yang jauh dari kota. Sopir itu menawarkan mereka tempat berteduh sementara di rumah sederhana miliknya. Alina terkejut dengan kebaikan pria itu, tetapi ia tidak punya pilihan selain menerima. "Beristirahatlah di sini dulu. Kalian aman untuk sementara," kata sopir itu sebelum meninggalkan mereka di kamar kecil di bagian belakang rumahnya. Malam itu, Alina duduk di tepi tempat tidur sambil memandang bayinya yang tertidur lelap. Arga duduk di sudut ruangan, matanya tak pernah lepas dari pintu, seolah siap menghadapi ancaman kapan saja. "Mengapa kau begitu peduli padaku?" tanya Alina tiba-tiba, suaranya hampir berbisik. Arga menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab, "Karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang kita sayangi. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi padamu," katanya. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh makna, membuat Alina merasa ada kehangatan yang kembali ke hatinya yang sudah lama beku. Namun, ketenangan mereka tidak bertahan lama. Di kejauhan, suara kendaraan terdengar semakin mendekat. Alina langsung merasa tubuhnya tegang. "Mereka menemukanku," katanya panik. Arga berdiri cepat, mengambil kayu panjang yang ia temukan di sekitar rumah itu. "Kunci pintu ini dari dalam. Jangan buka sampai aku kembali," perintahnya. Sebelum Alina sempat menolak, Arga sudah keluar dari kamar. Di luar, suara langkah-langkah berat dan teriakan mulai terdengar. Hati Alina berdebar kencang, ia memeluk bayinya erat, berharap semua akan baik-baik saja. Bab ini berakhir dengan ketegangan yang membuncah. Alina kembali harus menghadapi ancaman dari masa lalunya, tetapi kali ini ia tidak sendirian. Di sisi lain, Arga mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi wanita yang baru ia kenal, namun sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Langit malam yang gelap terasa semakin sunyi, hanya sesekali terdengar suara angin yang berhembus pelan. Alina duduk dengan cemas di pojok kamar, bayinya yang tertidur dalam pelukannya memberi sedikit kenyamanan, meski hatinya penuh dengan kekhawatiran. Ia mendengar suara langkah kaki Arga yang mondar-mandir di luar, waspada akan kemungkinan bahaya yang mendekat. Di luar kamar, Arga tetap berjaga. Ia mendengar suara ketukan pintu dan teriakan yang datang dari luar rumah. Itu pasti orang-orang yang mengincarnya. Tentu saja, Damar tidak akan menyerah begitu saja. Alina tahu bahwa mereka akan melakukan apapun untuk membawa dirinya kembali, termasuk mengancam siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Namun, Arga tidak akan membiarkan itu terjadi. "Kita harus pergi sekarang, Alina," katanya dengan suara tegas, meski matanya menyiratkan kekhawatiran. "Aku sudah mempersiapkan jalan keluar. Kita tidak punya banyak waktu." Dengan hati-hati, Arga menuntun Alina melewati lorong gelap menuju pintu belakang rumah nenek itu. Langkah mereka pelan, penuh perhatian, berusaha menghindari suara yang bisa membahayakan mereka. Alina merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Meski tubuhnya lelah, pikirannya terus berputar, berusaha mencari cara untuk menjaga bayinya tetap aman. Saat mereka keluar, malam terasa semakin pekat. Hanya ada suara alam yang menemani langkah mereka menuju tempat yang lebih aman. Arga mempercepat langkahnya, menggenggam tangan Alina erat, memastikan mereka berjalan dengan cepat. Mereka menuju hutan kecil di dekat desa, tempat yang bisa memberikan perlindungan sementara. Namun, suara langkah kaki yang mendekat tiba-tiba memecah kesunyian. Arga segera menarik Alina ke balik semak-semak, bersembunyi sejenak, sambil memeriksa apakah ada orang yang mengikuti mereka. Hati Alina berdegup kencang, bayinya mulai menangis pelan. "Jangan khawatir, kita akan aman," bisik Arga, mencoba menenangkan Alina meski ia tahu situasi ini jauh dari aman. Di kejauhan, beberapa kendaraan tampak melaju, membuat Alina merasa cemas. "Mereka pasti sedang mencari kita," katanya dengan suara bergetar. Arga menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kita harus terus bergerak, jangan berhenti sampai kita benar-benar aman." Di tengah perjalanan mereka, sebuah kendaraan tiba-tiba muncul, sebuah truk tua yang melambat saat melihat mereka. Sopirnya, seorang pria tua dengan senyuman ramah, berhenti dan membuka kaca jendelanya. "Perlukan bantuan?" tanyanya. Arga, meskipun curiga, menjelaskan secara singkat situasi mereka. Pria itu mengangguk, lalu memberi mereka tumpangan ke desa yang jauh lebih aman. Di dalam truk yang berderit, Alina merasa sedikit lebih tenang. Meski tubuhnya kelelahan, ia merasa ada sedikit harapan. Dalam perjalanan, Arga duduk di samping Alina, tetap waspada.
Matanya melirik keluar jendela, memastikan tidak ada yang mengejar mereka. Sementara itu, Alina menatap bayinya yang tertidur lelap, rasa syukur mulai menggantikan kecemasannya. Setibanya di desa kecil yang jauh dari keramaian kota, mereka dipersilakan untuk beristirahat di sebuah rumah sederhana milik keluarga yang baik hati. Meski rumah itu kecil, Alina merasa ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. "Beristirahatlah. Kami akan memastikan kalian aman," kata pria yang membawa mereka ke sana, sebelum pergi meninggalkan mereka berdua. Namun, meski tempat ini terasa aman, ketakutan Alina belum sepenuhnya hilang. Ancaman dari masa lalunya masih ada, bayangannya selalu mengikuti kemanapun ia pergi. "Aku tidak bisa terus melarikan diri, Arga. Mereka pasti akan menemukan kita," katanya, suara penuh kekhawatiran. Arga menatapnya dengan lembut, mencoba memberikan keyakinan. "Tidak akan ada yang bisa menghentikanmu dari hidup bahagia, Alina. Aku akan melindungimu. Kita akan mencari cara untuk menghentikan semuanya." Malam itu, meskipun tubuh mereka lelah, Alina merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya. Kepercayaan diri yang sudah lama hilang mulai tumbuh kembali. Di samping Arga, ia merasa sedikit lebih aman, lebih kuat. Bab ini berakhir dengan langkah pertama menuju kebebasan yang sebenarnya. Meski ancaman masih ada, Alina tahu ia tidak lagi sendirian. Dengan bantuan Arga dan orang-orang baik di sekitarnya, ia mulai membangun kembali harapan yang sempat hancur. Pagi datang perlahan, namun Alina masih terjaga, matanya kosong menatap langit yang semakin cerah di luar jendela. Suara angin yang lembut menyapu dedaunan, sementara di dalam rumah kecil itu, suasana hening menyelimuti mereka. Bayi kecilnya terlelap di pelukannya, namun pikirannya berlarian jauh, terperangkap dalam masa lalu yang masih menghantuinya. Arga duduk di sebelahnya, wajahnya penuh perenungan. Ia tahu betul bahwa meskipun mereka berhasil melarikan diri dari tangan kejam Damar dan Bu Ratna, ancaman mereka masih mengintai. Setiap langkah mereka terasa seperti berada di ujung jurang, tak tahu kapan musuh-musuh itu akan kembali. Namun, di sisi lain, ada sesuatu dalam diri Arga yang membuatnya yakin bahwa mereka bisa melawan. "Alina," suara Arga lembut, namun penuh ketegasan, menarik perhatian Alina dari lamunannya. "Kita harus bersiap. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tapi, aku berjanji, kita akan menghadapi mereka bersama." Alina menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku sudah lelah, Arga. Aku hanya ingin hidup tenang, tanpa rasa takut. Aku tak ingin bayiku tumbuh dalam ketakutan. Apa yang harus kita lakukan?" Arga menggenggam tangannya, memberikan kekuatan melalui sentuhannya. "Aku akan melindungimu, Alina. Apapun yang terjadi, kita tidak akan mundur." Meskipun kata-katanya penuh keyakinan, dalam hatinya Arga merasa ragu. Mereka tidak tahu seberapa jauh Damar akan pergi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi pemikiran mereka. "Sudah lama kalian di sini." Suara itu datang dari luar, keras namun tidak marah. Tuan Rahmat, pemilik rumah tempat mereka bersembunyi, muncul di ambang pintu. Wajahnya serius, tetapi tidak menunjukkan kebencian. "Saya tahu kalian berdua sedang dikejar. Dan saya tahu kalian tidak bisa tinggal di sini selamanya." Alina terdiam. Apa yang harus ia lakukan? Ia tidak bisa terus lari, tapi dia juga tidak tahu kemana lagi harus pergi. "Kami hanya ingin tempat yang aman, Tuan Rahmat," kata Alina, suaranya pecah. Tuan Rahmat mengangguk. "Saya bisa memberi kalian tempat perlindungan sementara, tapi kalian harus berpikir jauh ke depan. Kalau Damar datang ke sini, bukan hanya kalian yang akan terkena dampaknya." Arga menatap Tuan Rahmat dengan penuh rasa terima kasih, meski ia tahu itu hanya solusi sementara. "Kami tidak ingin membebani siapapun. Tapi kami akan berusaha mencari cara agar Damar dan keluarganya tidak bisa lagi menyentuh kami." Namun, meski mereka berusaha berpikir rasional, alam semesta seolah tidak memberi mereka waktu untuk merencanakan masa depan. Beberapa hari setelah percakapan itu, kengerian yang mereka takuti akhirnya datang. Di malam yang penuh kabut, saat mereka sedang bersiap untuk berpindah tempat, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Alina yang sedang menidurkan bayinya merasakan jantungnya berdegup kencang. Arga yang sedang menyiapkan barang-barang terhenti sejenak, menatap Alina dengan mata yang penuh kecemasan. "Ada apa?" tanya Alina, suaranya bergetar.
Tunggu di sini, jawab Arga tegas, walaupun bibirnya menyeringai, mencoba menutupi ketakutan yang juga dirasakannya. Alina duduk di tempat tidur, menggenggam bayinya erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya hal yang mengikatnya pada dunia ini. Bayi itu tidur dengan tenang, tidak tahu bahwa bahaya sedang mengancam di luar. Beberapa detik kemudian, Arga membuka pintu dengan hati-hati. Di luar, berdiri seorang pria yang tak asing bagi Alina. Wajahnya penuh dengan luka dan bekas-bekas pertarungan, namun matanya penuh tekad. Itu adalah Tono, pengikut setia Damar. Aku datang bukan untuk melawan, kata Tono dengan suara rendah, namun ada keseriusan di sana. Aku hanya ingin berbicara. Arga menatapnya dengan curiga, namun ia tahu tidak ada pilihan lain selain mendengarkan. Bicara tentang apa? Tanya Arga, tetap siaga. Tono menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, aku tidak bisa terus ikut Damar. Aku sudah cukup melihat penderitaan yang kalian alami. Aku ingin membantu kalian, Alina. Alina terkejut mendengar pengakuan itu. Apa maksudmu? Tanyanya, bingung. Tono menatap Alina dengan serius. Aku tahu kamu tidak akan percaya, tapi Damar sudah terlalu jauh. Ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan semuanya, termasuk harta yang menjadi milikmu. Aku tahu ia berencana untuk menghancurkanmu, tapi aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari itu. Arga masih ragu, tapi ada sesuatu dalam diri Tono yang membuatnya berhenti. Tono mengulurkan tangan, memberikan sebuah amplop. Di dalamnya ada informasi tentang tempat persembunyian Damar yang baru. Aku harap kalian bisa menggunakan itu untuk melawan dia. Dengan hati-hati, Alina menerima amplop itu. Ia tidak tahu apa yang akan mereka hadapi ke depannya, namun satu hal yang ia. Waktu seolah terhenti saat Alina membuka amplop yang diberikan oleh Tono. Hatinya berdetak cepat, mempersiapkan dirinya untuk menerima kenyataan yang akan datang. Arga berdiri di sampingnya, matanya tertuju pada amplop itu dengan penuh rasa waspada. Alina menarik napas dalam-dalam sebelum menarik keluar secari kertas dari dalam amplop itu. Di atas kertas itu tertulis sebuah alamat, disertai dengan instruksi yang jelas. Alina membaca dengan hati-hati, matanya menyusuri setiap kata yang tertulis. Damar sedang bersembunyi di sebuah gudang tua di luar kota. Ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali dan mengambil hak-hak yang ia klaim sebagai miliknya. Ini adalah kesempatan kalian untuk menghentikannya. Alina menggenggam kertas itu erat, rasa takut dan kecemasan mulai merasuk ke dalam dirinya. Tono benar, Damar tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkan. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di hatinya, apakah mereka siap menghadapi bahaya besar ini? Apakah ini benar-benar cara kita mengakhiri semuanya? Tanya Alina dengan suara bergetar, menatap Arga dengan penuh keraguan. Jika kita pergi ke sana, apakah kita akan selamat? Arga menatap Alina, wajahnya penuh dengan ketegasan meski ada kecemasan yang samar di matanya. Kita tidak punya pilihan, Alina. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Jika kita tidak bergerak sekarang, Damar akan terus mengejar kita. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Alina menunduk, merasa beban yang tak terbayangkan menggulung dalam dirinya. Bayinya yang sedang tidur di pelukannya seakan menjadi pengingat yang tak terelakkan, bahwa setiap langkah yang mereka ambil tidak hanya berdampak pada hidup mereka sendiri, tetapi juga pada kehidupan anak yang tak bersalah itu. Lalu kita harus bagaimana? Tanya Alina, menatap Arga dengan tatapan penuh harap, berharap ia memiliki jawaban yang bisa memberikan ketenangan. Arga terdiam sejenak, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Kita akan ke sana bersama-sama, tidak ada yang akan ditinggalkan. Kita akan melawan, dan jika kita berhasil, kita akan mendapatkan kebebasan yang selama ini kita impikan. Alina mengangguk perlahan, meskipun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Namun, ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengakhiri semuanya. Mereka harus menghadapi ketakutan terbesar mereka, karena jika tidak, Damar dan keluarganya akan terus menghancurkan hidup mereka. Malam itu, mereka berdua bersiap untuk perjalanan panjang. Tuan Rahmat, yang telah mengetahui niat mereka, memberikan mereka petunjuk terakhir. Jangan percayakan semuanya pada Tono, meski ia menawarkan bantuan. Ini adalah jalan berbahaya yang kalian pilih, nasihat Tuan Rahmat dengan nada penuh perhatian. Terima kasih, Tuan Rahmat. Kami akan berhati-hati, jawab Arga, meski dalam hati ia merasa tidak tenang.
Perjalanan dimulai pada dini hari, saat langit masih gelap dan udara terasa dingin. Alina membawa bayinya dalam pelukannya, berusaha menjaga agar si kecil tetap tenang. Arga memimpin jalan, dengan kewaspadaan yang tak pernah hilang. Setiap suara, setiap gerakan, mereka tangkap dengan cermat, seperti harapan yang mengalir dalam darah mereka. Namun semakin mereka mendekati tujuan, semakin besar pula rasa cemas yang menyelimuti Alina. Tidak hanya ancaman dari Damar yang terus mengintai, tapi juga keraguan dalam dirinya. Bagaimana jika mereka gagal? Bagaimana jika mereka tidak bisa melarikan diri dari cengkraman masa lalu yang terus menghantuinya? Tiba-tiba, sebuah suara keras memecah keheningan. Terdengar mesin kendaraan yang mendekat. Mereka berhenti sejenak, Arga mengintip dari balik pohon besar, matanya memeriksa jalan di depan. Mobil, itu mereka, bisik Arga dengan tajam. Alina merasa darahnya berdesir. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, tubuhnya mulai gemetar. Arga menarik Alina ke sisi jalan, menyembunyikan mereka di balik semak-semak. Dari kejauhan, mereka melihat dua mobil melaju kencang, menuju arah yang sama dengan tujuan. Mereka, Damar tahu kita akan datang, kata Arga dengan penuh keyakinan. Kita harus bergerak cepat, lebih cepat dari mereka. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, mereka melanjutkan perjalanan. Setiap langkah terasa berat, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan selain terus maju. Semakin dekat mereka dengan gudang itu, semakin tegang suasana yang mengelilingi mereka. Alina merasa gelisah, seakan seluruh dunia terfokus pada momen itu. Akhirnya, mereka sampai di gudang tua yang terletak di pinggir kota. Bangunan itu tampak suram, dikelilingi oleh kabut tipis yang seolah menambah ketegangan. Arga mengintip melalui celah pintu gudang, memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Saatnya, katanya pelan, mereka mengendap masuk, perlahan namun pasti. Gudang itu sunyi, hanya ada suara napas mereka yang terdengar. Alina merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba, suara langkah kaki datang dari belakang mereka. Damar muncul dari bayangan, dengan senyum dingin yang tak pernah Alina lupakan. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Suaranya menggema di dalam gudang. Alina menggenggam tangan Arga erat. Kami tidak akan mundur lagi, Damar. Sebuah pertempuran yang tak terelakkan kini dimulai, namun Alina tahu, kali ini ia tidak lagi sendirian.